Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Maaf agak terlambat karena dari tadi masih sangat berisik dan sekarang akhirnya baru bisa melakukan reading. Mari kita mulai dengan kartu apa dulu nih? Kartu Hidden Soul Oracle. Oh iya, saya ngingetin lagi kalau baca ini tentu aja nggak akan resonate ke semua orang ya teman-teman. Jangan memaksakan sesuatu yang memang nggak cocok gitu, karena kadang-kadang aku ngerasa bahwa ada beberapa teman-teman followers ya, terutama yang mungkin berpisah dan mungkin ngejar-ngejar merasa masih terhubung, padahal mungkin sebenarnya orang yang kamu masih pikirkan itu sebenarnya cuma karmic partner, karena pada dasarnya karmic partner adalah orang-orang yang akan memberikan sebuah pelajaran karma, sesuatu yang mungkin menyakitkan, sesuatu yang mungkin berkesan, tapi ya cuma sebatas itu, bukan sesuatu yang akan kembali. Jadi mungkin cuman penderitaan yang kamu rasakan, bukan sesuatu yang membuatmu akan memperoleh sesuatu yang membuat kamu jadi berkembang dan bahagia. Biasanya seperti itu polanya. Kita hari ini ngomongin tentang apa teman-teman? Semoga energi yang saya tarik adalah energi yang bagus ya. Apa ini? Energi dari siapa ini? It's time for now. Lagi-lagi ini tentang healing energi, dimana seseorang mungkin sudah mulai bertransformasi ya, dari mungkin orang yang gak pernah memikirkan perasaan orang lain jadi orang yang mungkin abai dengan sekeliling dia, dan mungkin orang ini menginginkan suatu perubahan dalam dirinya karena selama ini mungkin dia merasa stagnan, selama ini mungkin dia nggak bisa seperti orang lain yang bisa happy gitu, karena dia masih berputar-putar pada sesuatu yang kayak karmic cycle gitu. Tapi kita cari dulu nih konfirmasinya dari tarot. Oke, kita mulai dari tarot. It's time for me to heal. Waktunya untuk berbenah diri, waktunya untuk menyadari hal-hal yang mungkin luput gitu. Aku tiba-tiba ingat, bentar, aku ada sebuah kata, bukan kata kiasan sih, tapi lebih tentang sesuatu yang mungkin akan berguna untuk teman-teman. Sebaiknya ini tanggal berapa sih? Ada sebuah kata kiasan, bukan kiasan sih. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah dan yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab induk sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini mungkin sekitar beberapa arti ayat Al-Hadid ya. Ini sebenarnya merepresentasikan bahwa suka dan duka itu sebenarnya sudah dituliskan, sudah digariskan ya, cuman kadang-kadang belum terlaksana aja. Jadi makanya kita nggak boleh terlalu bersedih sama sesuatu yang sudah kita jalanin, dan jangan terlalu gembira sama sesuatu yang sudah kita dapatkan, karena semua itu pada dasarnya adalah sebuah ujian dari Tuhan semesta kepada kita yang
mungkin kayak terlalu santai dalam menjalani hidup dan nggak memaknain itu gitu loh. Itu cuma sekilas doang ya teman-teman. Ada apa ya, kenapa tiba-tiba aku kayak ngerasa ini terkontak dengan ini ya. Artinya mungkin ada di antara teman-teman yang bertemu dengan karmik, bertemu dengan soulmate. Jodoh adalah pertemuan dan perpisahan ya teman-teman. Kadang-kadang kamu nggak bisa mengontrol apa yang berlalu begitu saja, karena mungkin bertemunya dengan karmik terus kamu berpisah, itu kadang-kadang tanda bahwa orang itu nggak baik buat kamu. Jadi kalau kamu akhirnya berpisah, apalagi dia lari dengan orang lain ya, kemungkinan besar karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa ya dia nggak cocok. Kalau kamu bertahan, nanti orang itu akan main di belakang dan kamu akan sakit gitu. Makanya mungkin membuat kamu dibebaskan dari sesuatu yang akan memberikan bahaya untuk masa depan kamu ya. Nggak, ini kartu ini menunjukkan seseorang yang nggak jujur, orang yang nggak jujur dalam hubungan, orang yang mengendap-endap ya, orang yang mungkin tipikal yang akan berselingkuh kayak semacam itu, sehingga seseorang di kartu ini, entah kamu atau seorang itu sekarang sedang dalam fase penyembuhan diri ya, menyembuhkan diri dari luka-luka masa lalu, trauma perpisahan, trauma ditinggal pergi sama pasangan dan sebagainya. Dia mungkin nggak cocok buat kamu ya, seenggaknya untuk sekarang. Aku merasa bahwa teman-teman yang ngalamin bahwa pasanganmu lari dengan perempuan lain atau pria lain, apalagi buat teman-teman yang udah menikah, Tuhan membuka tabir bahwa kenapa hubungan itu seolah tuh kayak sangat susah gitu. Ada kayak semacam istilah, ketika kamu bertengkar, kamu berusaha memperbaiki hubungan itu ketika bertengkar, tapi satunya adalah sengaja membuat pertengkaran itu tetap terus terjadi supaya kamu mundur perlahan, supaya kamu udah gak ngejar-ngejar lagi, supaya bukan dia yang memutuskan untuk berpisah duluan gitu loh. Dan ini sebagai bentuk ini adalah bentuk obstacle yang paling besar. Mungkin teman-teman yang pernah menjalani ini, entah itu sebagai sepasang suami istri yang bercerai atau sepasang kekasih yang akhirnya berpisah, itu menyadarin bahwa kenapa ya orang yang kamu sayang itu susah dihubungin, atau mungkin ditanya kapan, jawabnya kapan, atau mungkin kenapa dia sangat susah untuk kayak ngerasa susah untuk diperjuangin gitu loh ya teman-teman, sehingga seolah-olah terasa kenapa aku selalu merasa kurang di mata dia gitu kan. Macam itu teman-teman, ini perasaannya aneh banget. Kayaknya kau juga dulu pernah ngalamin kayak gitu sih. Jadi ada mungkin tipikal orang yang teman-teman, ini di bawah ada kartu ini, kartu unbalance, sesuatu yang nggak adil, sesuatu yang nggak balance, dimana dia lebih memihak ke sesuatu hal dan tidak membuat hubungan itu sebagai sesuatu yang bisa berimbang ya, bukan sebagai sesuatu yang memberi dan menerima. Agaknya di antara teman-teman yang ngalami ini, khususnya sebagai tanda kutip korban ya, itu merasakan bahwa hubungan itu kayak berat sebelah, dimana mungkin kamu juga overgiving ya, terlalu banyak memberikan perhatian, terlalu banyak menanyakan kabar, tapi dia sendiri mungkin nggak terlalu mempedulikan itu gitu, sehingga ini sebagai sesuatu yang susah diperjuangkan. Jadi teman-teman juga ada di posisi healing energy, teman-teman sudah ingin membebaskan diri dari perasaan bahwa kamu sepertinya
memperjuangkan hubungan itu di saat terjadi konflik, sedangkan pasanganmu itu membuat akan lebih banyak konflik, bukan memperbaikin, tapi lebih banyak konflik supaya itu cepat bubar gitu. Kenapa ini ada juga di bawah ada ya, ini konfirmasi ya, betrayal, kehilangan, rejection. Aku ingat istilah rejection is divine protection. Ketika teman-teman harus sadar bahwa ketika kamu ditolak oleh seseorang, kadang-kadang bukan masalah tentang siapa benar dan siapa salah atau siapa yang lebih baik yang dia pilih. Kamu jangan pernah punya perasaan, oh aku lebih baik daripada pasangan dia yang sekarang, aku lebih cakep atau aku lebih baik bijaksana dibanding pasangan dia yang itu. Karena seseorang harus ngerti konsep free will ya, kehendak untuk memilih. Ketika kamu bukan orang yang dipilih, kamu nggak bersaing sama siapa yang dia pilih gitu, tapi kamu dan dia itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang bersaing, tapi kamu udah kalah. Jadi kamu udah nggak boleh ngejar-ngejar orang lain, karena rejection is divine protection. Penolakan adalah bentuk perlindungan dari Tuhan semesta bahwa orang yang membuat kamu harus jatuh bangun untuk mempertahankan hubungan itu, tapi orang itu lebih pergi. Itu sebenarnya Tuhan menunjukkan bahwa dia nggak baik buat kamu. Seenggaknya waktu kalian sudah berpisah, karena selama kamu bukan orang yang dipilih, selama seseorang membuat kamu merasa harus jatuh bangun sendiri, seseorang membuat kamu merasa bahwa itu hubungan yang cuma satu arah, dia nggak baik buat kamu. Makanya kemungkinan besar ini juga akan merepresentasikan teman-teman itu harus menyadari bahwa kamu nggak boleh memaksakan hati orang lain untuk memilih kamu, sekalipun mungkin kamu dalam posisi sudah menikah tapi akhirnya pisah ranjang atau bercerai, atau orang itu lari ke wanita lain atau pria lain yang dia pilih. Itu ya teman-teman, dan proses ini tentu aja berat. Banyak orang ngalamin, saya juga pernah ngalamin. Ini berat banget, itu butuh waktu yang agak panjang dan pasti penuh dengan kepedihan gitu. Sesuatu yang gak menyenangkan, karena ini ada third party energi pihak ketiga, energi pengkhianatan. Tapi kita harus bisa melihat gambaran besarnya bahwa nggak semua hal itu bisa dibilang oh dia berselingkuh, oh nggak. Tapi ini lebih ke seseorang nggak memilihmu, dan ketika seseorang nggak memilihmu, sekalipun dia mencintaimu, tapi kalau dia milih orang lain, itu nggak ada gunanya. Ini ibarat kayak kamu punya toko nih, dan di etalase ada baju bagus di situ, dan mungkin toko sebelahnya bajunya nggak sebaik buat kamu gitu. Tapi untuk seseorang yang tiba-tiba muncul di antara 2 pilihan atau 3 pilihan di depan etalase gitu, milih gitu, oh ini baju bagus, oh ini bagus banget, tapi harganya nggak cocok sama dia gitu, nggak cocok sama kantong dia, dan dia ngerasa itu bagus tapi nggak nyaman untuk dia. Jadi ketika seseorang merasa nggak nyaman untuk memilih, bahkan untuk barangnya lebih bagus kualitasnya, apalagi barang yang jelek ya, itu percuma gitu. Jadi teman-teman harus bisa menurunkan egomu untuk mempertanyakan lagi mengapa dia memilih orang lain dibanding kamu gitu ya. Karena itu sesuatu yang memang itu perlindungan dari semesta, bahwa Tuhan Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan pasangan yang baik buat kamu ya, karena kamu nggak ada di level yang sama. Ini bukan soal yang siapa yang baik siapa yang buruk ya, tapi lebih ke nggak fix, nggak fit, nggak cocok sama apa yang dia inginkan. Jadi sekalipun mungkin di atas toko bagus bajunya, dia lebih memilih untuk membeli yang lain gitu. Bukan soal kualitas, bukan soal harganya, tapi karena dia lebih milih hal yang lain gitu. Itu ya teman-teman, karena sesuatu kalau dipaksakan akan timpang juga. Ini yang harus dievaluasi. Terus apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini? Teman-teman harus melihat kembali ke belakang apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kamu kerjakan dan kamu lain, supaya apa teman-teman, supaya nggak ngalamin lagi yang namanya penolakan gitu. Mungkin ada di antara teman-teman yang memaksakan diri untuk tetap
mengejar, tetap yakin bahwa orang yang berkhianat, orang yang lebih milih orang lain dibanding kamu yang sebagai seseorang yang harus jatuh bangun itu sebagai sesuatu yang kamu nggak rela untuk melepaskan, tapi justru seseorang yang merasakan bahwa dia nggak ingin melepaskan diri dari pengejaran sia-sia itu sebenarnya sudah jatuh dalam sebuah plot manipulasi. Kadang-kadang manipulasinya bukan dari seseorang itu ya, tapi dari kamu memanipulasi, kamu meromantisasi sesuatu yang memang nggak cocok sama kamu gitu. Kadang-kadang ego kita selalu merasa bahwa oh dia berpisah sama orang, dia pasti nyesel, dia akan kembali lagi. Tapi kadang-kadang seseorang harus menyadari bahwa udah gitu, it's time to heal. Kamu harus menempatkan dirimu sendiri pada kenyataan bahwa kamu bukan kamu yang dipilih. Jadi mau kayak gimana pun ya, selama dia seseorang gak memilih kamu, itu sesuatu yang kamu harus evaluasi ya teman-teman. Karena kalau kamu mempertahankan untuk mengejar orang itu kan menjadi sesuatu yang sangat sia-sia. Itulah mengapa kita harus ngerti posisi kita di mata orang lain ya. Nggak boleh merasa kayak oh dia akan kembali, oh aku lebih baik dari pasangan dia yang sekarang, dan sebagainya. Tapi itu nggak menghasilkan apapun, cuman ego diri sendiri yang merasa kayak aku lebih baik gitu. Itu sudah masuk dalam ego. Makanya ini juga diingatkan supaya teman-teman yang mungkin entah berpisah dari orang yang sedang dulu masih dalam kondisi perpacaran, atau teman-teman sudah menikah dengan orang ini dan orang yang meninggalkan kamu, ingatlah bahwa rejection is divine protection. Penolakan dia dengan hubungan itu, dan dia lebih memilih orang lain, atau dia lebih memilih kabur dengan perempuan atau pria lain, itu akan menyadarkan teman-teman yang akhirnya berpisah dan mungkin menjadi duda atau janda sadar bahwa dia mungkin kemungkinan besar adalah karmic partner yang akan mengajarkan kamu bahwa kamu harus bisa melepaskan sesuatu yang memang gak ditakdirkan buat kamu. Itu ya teman-teman. Sekalipun ini pasti menyakitkan gitu. Semua orang pernah ngalamin kok di fase apapun, entah dia masih pacaran atau sudah berkeluarga. Kadang-kadang ada orang yang akhirnya justru bahagia setelah bertemu dengan orang yang setelah hubungan itu berakhir. Seseorang gak memilihmu dan lebih memilih orang lain, makanya itu gak apa-apa kalau misalkan sekarang kamu sudah harus menyembuhkan diri dan memulai kembali dirimu yang seharusnya. Di bawah tadi ada kartu itu ya, ada kartu tukar sama datu. Itu berarti ini akan merepresentasikan hubungan yang sesuatu yang harus kamu perbaikin secepatnya, dan ini tentang seseorang yang ada dalam pengajaran yang sia-sia, jatuh bangun sendiri gitu. Dan ego eternity, keabadian. Mungkinkah kamu cinta? 3, 4, 5, dan 7. 3 ini apa? 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang terjadi di bulan Maret sampai Juli? Apa ada yang berulang tahun di bulan itu ya teman-teman? Ataukah ada yang berselingkuh di bulan itu? Atau mungkin kalian bertemu atau berpisah di bulan itu ya? Dan ini aja 42 God, ego yang membuat seseorang harus berpisah dari pasangannya. Ego membuktikan dirinya sendiri bahwa dia bisa mendapatkan yang lebih bagus lagi. Tapi kita harus balik lagi nih, kita gak boleh fokus sama energi orang yang ya memang dia lebih milih orang lain gitu. Kita gak akan ngomong fokus ke siapa yang menselingkuhin siapa, tapi dia memilih orang lain. Udah itu, cuman sesimpel itu aja. Seseorang merasa bahwa waktunya sangat stagnan di saat perpisahan itu terjadi. Tapi kurasa di sini selalu mengindikasikan bahwa
orang yang berpisah dari seseorang yang meninggalkan dia merasa dia sangat buntu, dia merasa sangat kebingungan, dia merasa kayak aku harus ngapain ya, apa aku harus nunggu orang itu untuk kembali dan bla 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 segala macam. Tapi akhirnya dia sadar itu penantian itu sia-sia. Dan ini ada indikasi, entah kenapa aku ngerasa ada gambaran seseorang akan menemukan pasangan lain yang lebih tepat, pasangan yang akan pasangan yang akan lebih bisa mengerti kondisi satu sama lain, lebih bisa menerima, saling menghadapi, bukan saling menghindar atau mensabotase hubungan, tapi akan bertemu dengan orang yang lebih cocok, orang yang sangat bisa memberikan respek, moral, sikap, dan solidaritas, akan sangat peduli dengan kondisi orang tersebut, bukan cuma enaknya doang. Dan ini kayaknya soulmate energi banget, ini soulmate dan soulmate. Aku rasa seseorang di kartu ini mungkin akan lebih cocok untuk baca tentang seseorang yang berpisah atau ditinggal pergi istrinya atau ditinggal pergi suaminya karena orang itu kabur dengan wanita lain atau pria lain di saat dia sudah punya anak mungkin ya, atau udah menikah. Tapi justru kayaknya ini ada kabar bagusnya adalah ketika orang ini fokus untuk menyembuhkan diri, akhirnya Tuhan memberikan jalan bahwa setelah stagnan beberapa waktu lamanya dan mengalami kebuntuan, dia diganjar dengan bertemu dengan seseorang yang lebih tepat. Jadi ini sepertinya akan jadi pernikahan antara seorang janda atau seorang duda, dan mungkin janda atau duda ini punya anak, entah kamu gitu, bertemu dengan orang yang lajang, orang yang akan menerima status dia yang cuman sudah janda atau duda, apalagi udah punya anak. Makanya kayaknya teman-teman yang mungkin sedang dalam fase ini diharapkan memang fokus untuk bisa melihat, mengevaluasi kembali apa yang sudah terjadi di masa lalu dan melepaskan ego untuk menunggu sesuatu yang gak akan pernah kembali, karena dia sepertinya sudah disiapkan untuk pasangan lebih sayang dan cinta dan lebih lajang lagi, dan gak akan menyia-nyiakan, gak akan membuat dia merasa kayak harus jatuh bangun sendiri gitu. Kayaknya aku pernah bacaan ini, aku tiba-tiba ingat sebuah bacaan yang judulnya kalau gak salah, tahun ini seseorang akan mendapatkan kompensasi, aku lupa, kompensasi bertemu dengan soulmate gitu setelah mengalami beberapa poin, intinya kayak gitu, kayaknya hampir mirip. Aku tiba-tiba ingat kayak bacaan kayak gitu. Aku rasa ini bacaan agak personal ya. Nah, seseorang mungkin mengalami internal battle. Apakah dia akan tetap menunggu orang lama atau dia akan melepaskan hubungan itu? Ini ada internal, benar, ini devil reverse. Dan ketika seseorang tetap ada dalam ini, mungkin bacanya akan case-nya akan ada agak sedikit pecah ya, karena ini adalah energi general reading dimana sebagian orang kan cocok, sebagian enggak, dan ada case dimana seseorang sebenarnya sedang ingin melepaskan diri dari hubungan yang sangat toksik. Apakah ini orang ini yang mungkin sudah aku bilang tadi, atau ini tentang seseorang lain, ataukah si janda atau si duda ini, atau mungkin ini kalau ke pacaran dia udah kayak jadi bekas orang gitu karena pacarnya lari sama orang lain. Dia sudah ingin melepaskan diri dari hubungan yang sangat toksik karena dia selalu berkonflik, sehingga hubungan yang lebih didasarkan pada sesuatu yang transaksional atau hawa nafsu sedang dia tinggalkan, karena orang ini selalu menderita kalau tetap berada dalam hubungan ini. Makanya seseorang memutuskan untuk melepaskan diri dari itu gitu. Ini antara gabung sama bacaan yang sebelum di atas itu, atau ini akan beda ya teman-teman. Semoga teman-teman ngerti apa yang aku omongin. Oke, makanya ini juga orang di sesi ini pun juga sedang dalam proses healing ya, karena kurasa kenapa dia menginginkan melepaskan diri dari sebuah hubungan yang dia sangat berkonflik banget, karena dia menderita entah
cuman habis di badan, yang ngerti nggak maksud ini 18 plus, atau orang ini cuman habis ngabisin duit aja gitu loh, kayak percuma jalin hubungan kalau dia yang cuman nombokin mulu, dia cuman habis mulu. Dan orang ini juga mungkin cuman istilahnya apa ya, kayak cuman jadi pelampiasan doang. Makanya ini selalu mau menunjukkan bahwa orang ini sangat menderita, orang ini sangat ingin membebaskan diri dari penderitaan. Devil energi, kartu yang sangat merepresentasikan bahwa seseorang sedang berproses untuk lepas dari hubungan yang sangat toksik. Karena ini juga mungkin orang yang sangat stagnan banget gitu. Oh iya, tawar momen diperlukan. Tawar momen, dan seseorang mungkin mengalami kemalangan sebab dia ada dalam hubungan yang salah. Ini entah di orang ini, orang yang kita bicarakan, teman-teman yang mungkin kamu sedang dalam proses udah nggak lagi dalam pengajaran, atau ini juga tentang seseorang yang ada dalam hubungan yang toksik dan dia dikhianati juga, dan dia nggak boleh bertahan dengan hubungan itu karena itu sesuatu yang buruk untuk dia pertahanin. Dia akan jatuh bangun gitu aja, dan terjadinya tower mountain, sebuah tower. Ini kayak orang yang jatuh dari menara. Kadang-kadang ketika seseorang itu membangun sebuah rumah yang lebih tinggi, fondasi dari rumah yang sebelumnya itu harus dihancurin. Ini isi kiasan, artinya kalau seseorang nggak bisa menjalin hubungan di atas fondasi hubungan yang penuh dengan konflik, penuh dengan sesuatu yang membuat dia menderita, kayak jatuh bangun sendiri gitu loh. 5 akan merepresentasikan hubungan. Ada yang mungkin sesuatu yang terjadi, konflik di bulan Mei, atau orang-orang yang berhubungan dan Mei kamu bertemu dengan orang berkonflik ini bulan Mei, atau seorang di kartu ini. Yang jelas adalah dia harus melepaskan diri dari sini karena dia menderita, karena ini juga bagian dari, sepertinya ini bagian dari karma yang harus dijalani, misfortune ya, chaos ya. Orang yang terjebak dalam pusaran karmic class, karmic cycle ya, perputaran karmik, dia harus belajar. Makanya benar, dia harus mengevaluasi apa yang sudah terjadi supaya dia nggak akan melakukan hal yang serupa. Apakah teman-teman ngerasain ini? Teman-teman, ini kartu agak berat banget ya. Page of Pentacle. Kenapa ada Page of Pentacle, teman-teman? Seseorang sepertinya harus bergegas untuk melepaskan diri dari circle toxic ya, karena mungkin dia ada dalam pengekangan yang mungkin entah tinggal sama orang yang mungkin lebih tua, atau mungkin tinggal sama atau tante semacam itu ya, di dunia, di lingkungan perkotaan ini sangat hedon. Bukan keuntungan ya dapat, tapi malah konflik dan semakin banyak penderitaan yang dia jalani. Makanya orang ini benar-benar kayak awalnya dia memang terperangkap dalam pusaran cinta segitiga juga iya. Dan ini juga tentang orang yang mungkin selama ini menjalin hubungan itu dia nggak terlalu memikirkan konsekuensi dari sebuah relationship yang dia cuman coba-coba gitu ini, sehingga ini sebagai konsekuensi dari sosok muda. Aku nggak tahu nih siapa ini sosok muda. Apakah kamu teman-teman pasti sosok muda yang dia nggak terlalu menginginkan hubungan di masa itu, sehingga terjadi tawar maut, entah pertengkaran, cekcok, sesuatu yang sangat konflik, sehingga dia ingin melepaskan diri dari hubungan itu ya, karena dia menderita. Karena ini hubungan ini nggak dibangun atas dasar betul, tahu orang ini membangun hubungan karena dia entah dia merebut suami orang, atau merebut itu orang,
atau dia berpasangan dan orang yang sudah berkeluarga, sehingga itu akhirnya hancur berantakan banget. Tunggu sebentar. Aku barusan minum botol sosu kasih lemon ya. Oke, apa itu bisa kita bahas tadi? Sorry kak, Bismillah, udah selesai. Ini akan jadi bentuk pengingat bahwa hal-hal yang gak terduga ini akan membawakan kamu yang mungkin duda atau janda akan bertemu dengan orang baru, dan orang baru ini sepertinya adalah orang yang juga sempat menjalin hubungan juga dengan orang, tapi dia juga sempat terjebak dalam toxic energy. Oh, gue tahu. Gini teman-teman, ini ada dua bacaan. Ini yang satu tertinggal, yang satu ditinggalkan oleh suaminya atau istrinya karena dia lari ke orang. Yang satu juga sedang menjalin hubungan dengan orang tapi sangat toksik gitu, sangat toksik karena entah dua-duanya lebih muda atau salah satu lebih muda. Yang jelas ini hubungan yang mungkin sangat prematur ya, aku bilang. Dan ini kayak sebagai pertanda bahwa seseorang akan menjalin hubungan dengan orang yang mungkin mengalami hal yang serupa sehingga mereka akan cocoknya di situ. Ini sesuatu yang ditakdirkan sepertinya. Akhirnya dua-duanya akan membuktikan bahwa aku bisa loh, aku juga ngalamin hal buruk di masa lalu. Kita sama-sama sial, sama-sama ditinggalin, sama-sama diselingkuhin atau kayak semacam itu ya. Moga-moga teman-teman ngerti maksudnya, sehingga mungkin ada kesamaan pola yang mereka jalani, dan mereka juga sedang dalam fase penyembuhan. Yang satu ditinggal suaminya atau ditinggal bininya lari sama orang, yang satunya dia terkekang sama pasangannya dan dia nggak bisa hebat dan dia merasa menderita. Dia nggak merasakan manisnya menjalin hubungan, tapi seseorang yang sangat terjebak dan kayak muter-muter gitu aja gitu. Kok ngerasa polanya seperti itu udah mulai kelihatan. Orang-orang ini sepertinya sadar bahwa dengan menjual sesuatu yang gak akan membuat dia happy karena dia harus berjuang sendiri, itu sesuatu yang sangat gak bermakna gitu. Punya pasangan kayak gak punya pasangan gitu, punya suami atau punya istri tapi dia tahu pasangannya itu diam-diam selingkuh, diam-diam jalin modal orang lain, atau mungkin udah terang-terangan gitu, udah dingin banget, sehingga ini jadi sesuatu yang sangat kosong banget, sangat hampa banget. Makanya mungkin baik si ini yang ditinggalkan dan dimestarkan, atau dia yang terjebak dalam hubungan karmik itu benar-benar gak happy. Dan kurasa bahwa ketika seseorang itu bisa membuktikan bahwa aku sudah dalam fase perubahan, aku udah gak lagi mentoleransi player energi atau toxic partner, seseorang sudah memenuhkan sebuah siklus karmik yang membuat dia akan sembuh, akan keluar dari siklus ini gitu. Siklus dimana ketika dulu dia nggak belajar dengan pengalaman dan mentoleransi menjalin hubungan dengan orang yang cuman nyakitin, cuman membuat dia jatuh bangun sendiri gitu. Ketika orang ini memutuskan untuk sembuh, dia sudah nggak akan lagi ada dalam konflik atau internal battle. Dan orang ini pun juga seperti itu,
sehingga sepertinya mereka memang ditakdirkan untuk bertemu di persimpangan jalan, persimpangan antara tower momen yang satu sudah ditinggal sama suami atau istrinya, ditinggal pergi karena pasangannya lari sama orang lain. Yang ini dia juga nggak akan lagi bertahan dengan orang yang membuat hubungan itu sangat hampa. Bacaan yang sangat menarik sekali teman-teman. Ini agak spesifik bacaannya. Entah keduanya sudah bertemu atau bentar lagi akan bertemu ya. Karena banyak sekali kesamaan dan akan ada banyak hal-hal indah yang akan penuh makna yang akan mereka capai ketika mereka nanti bertemu. Siapa ini teman-teman? Ini kayaknya kayak apa istilahnya, buah manis bukan, ini seperti setelah badai ada pelangi, atau setelah kering bertahun-tahun hujan sudah turun. Artinya akhirnya keduanya seperti tanamannya akhirnya bersemi gitu, berbuah gitu ya, semacam itu. Ini bacaan empat arah banget ya. Kamu nggak rasa itu sesuatu yang apa ya? Ini bukan sesuatu yang biasa aku baca ini. Ini energi dimana aku ngerasa yang satu tersakitin dan dia udah menikah, dia menjadi duda atau janda. Yang satunya masih muda tapi terikat sama hubungan yang sangat toksik karena kemudahan usia, karena dia mungkin sembrono, terlalu gampang menerima tawaran orang lain, sehingga ini ada di bawah ada ini dimana ini menunjukkan bahwa pengejaran dia selama ini dengan orang itu sangat sia-sia. Aku taruh di sini 13 akan relevan dengan ini. Apakah ini tentang yang tua dan yang muda? Aku rasa ini kayak semacam janda atau duda. Kadang-kadang bukan janda atau duda, tapi lebih orang yang mungkin sudah berumur ya, 35 plus mungkin, yang sudah mengalami asam garam percintaan. Kayak seolah kayak dunia perselihatan banget ya. Dan orang ini entah memang berjanda atau duda, atau orang yang sudah lama putus nyambung, bertemu lagi, kencan lagi, putus lagi, dan dia udah fix, udah nggak stagnan, dan dia udah nggak lagi pengen ngalamin ini. Terus ketemu orang ini mau muda nih, orang muda, dan dia juga ngalamin tower moment juga, karena dia ingin membebaskan diri dari hubungan yang sangat mengekang dan penuh konflik, karena apa yang dia alamin itu nggak sesuai sama harapan dia. Rumah tetangga nggak setuju dibayangin. Dan ini juga tentang sesuatu yang antara 13, 1, 3, 3, 6, 4, 5, 37, 28, 21. Sesuatu yang terjadi. Apakah ada di antara kalian yang lahir, ada tanggal lahirnya ada unsur 13, 45, 24 mungkin, 30, 28, 23, ada yang tanggal lahirnya 21 mungkin, dan 6 dan 3. 6, 3 relevan ya, 6, 3, 5, 7, dan 4 relevan. Maret, Mei, Juni, Juli lebih relevan di sini. Dan ini vortex ya, ini vortex ini sama ini yang bermirip. Di saat seseorang ingin melepaskan diri dari pengekangan hubungan yang sangat toksik, di saat itu juga dia juga akan bertemu dengan orang yang juga mengalami hal yang serupa, meskipun levelnya beda. Levelnya yang satu udah menikah atau mungkin udah kondisinya memang udah pacaran, tapi mereka udah tua, udah nggak lagi ada dalam pengejaran gitu ya. Konsep yang satu tua dan satu muda itu energi apa ya? Yang energi mereka dipisahkan satu sama lain dengan pasangannya, satu sama lain dipisahkan, dan tapi mereka akhirnya dipertemukan karena seenergi, sama-sama sial, sama-sama terluka. Apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan itu?
dua orang ini ada sama-sama ada dalam persimpangan jalannya, dan mungkin satu sama lain udah saling mengenal gitu loh. Bisa juga dulu mereka sempat ketemu, atau mungkin itu, atau cuman tahu, saling tahu aja di sosmed, tapi dua-duanya sama hubungan dengan orang lain udah berantakan banget. Sehingga kenapa waktunya belum tepat, karena mungkin salah satu atau keduanya masih harus menyelesaikan karmic loop ya, dengan karmic partner satu sama lain, atau masih banyak hal yang harus diselesaikan ya, faktor eksternal. Dan entah kenapa dua orang ini kayak saling mencari satu sama lain, saling menginginkan dalam keheningan, dalam kejauhan, bahwa mereka mungkin diingatkan dalam sebuah lagu, musik, atau sebuah cerita, kisah-kisah yang indah yang mengingatkan mereka, entah sebuah lagu atau sebuah adegan film, atau mungkin juga dalam mimpi. Ini sama ini hampir mirip ya energinya. Dan seseorang sepertinya akhirnya menyadari bahwa ketika dia salah berpasangan, dan orang ini juga salah berpasangan, suatu sama lain mungkin menyadari bahwa harusnya aku sama orang ini aja gitu. Kita sama-sama bernasib malang, sama-sama disia-siain dan sebagainya, sehingga mereka cocoknya di sini. Ini kayaknya akan lebih relevan dengan orang yang sebenarnya sudah saling kenal, sekalipun mungkin di sosial media, tapi satu sama lain mungkin juga sudah berpasangan dengan orang lain. Dan ketika mereka break up, juga break up, mereka sadar mereka tuh sebenarnya tuh harusnya berjodoh itu. Mereka akan saling mengerti satu sama lain, dan ini selalu menggambarkan orang yang tahu masa lalu dia tuh nggak bagus, dan satunya juga melihat masa lalunya tuh juga nggak bagus, tapi mereka saling mendukung, saling ngerti. Ini jadi sesuatu yang sangat agak ironis ya. Tapi teman-teman, kita sadar bahwa cerita percintaan itu nggak selalu bagus, nggak seindah yang di drama Korea atau drama Cina ya. Kenyataan selalu menyadarkan kita bahwa kedewasaan itu dan kebijaksanaan itu selalu ada harga yang harus diperoleh. Cinta datang tiba-tiba, cinta datang. Ini lagunya siapa ya? Oke. Cinta itu datang di saat yang langit ketujuh ya. Soundtracknya apa? Ini film lama banget. Ini lagu lama banget ya. Lagu era 2000-an. Seseorang mulai menyadari sebuah cinta justru setelah dia merasa dia sempat bersama dengan orang yang gak tepat, dan kematian untuk sebuah kelahiran. Seseorang sedang bertransformasi, karena biasanya seseorang harus melalui titik nadir ya, titik di mana dia benar-benar sudah putus asa, sudah hopeless banget, sudah nggak ngerasa kayak nggak ada harapan untuk mendapatkan apa yang disebut dengan kehidupan percintaan yang lebih bagus. Tapi justru di saat itulah dia sadar kesabarannya akan terbayar, dan itu bukan sesuatu yang sia-sia teman-teman. Dia akan berpasangan dengan orang itu. Siapakah ini teman-teman? Takut. Seseorang akan menjadi lelucon satu sama lain. Kenapa ketika dua orang ini akhirnya nanti bersama, dia akan mentertawakan kemalangan dia di masa lalu. Kenapa ya aku dulu masih aja berharap orang itu kembali, padahal orang itu memang cuman karmic partner doang, yang cuman bikin sial doang dan sebagainya, bla bla. Akhirnya dia sadar dan menghentikan pengejaran sia-sia itu. Sepertinya begitu ya teman-teman. Menarik sekali. Dan orang ini mungkin takut ya, entah seorang di posisi atau seorang di posisi ini takut bahwa
dia sudah nggak akan layak, dia udah nggak layak untuk mendapatkan kehidupan percintaan lebih bagus lagi. Tapi sebenarnya dia layak banget, dia layak untuk mendapatkan itu, dia layak asalkan dia benar-benar bersabar. Dan dia harus yakin sama apa yang akan dia dapatkan di masa depan. Seseorang harus punya gambaran-gambaran indah, seseorang harus percaya sesuatu akan indah pada waktu. Dan ini benar-benar indah karena setelah melalui kepedihan dan terjebak dalam siklus toksik, dan salah satunya juga merasa stagnan karena dia harus menunggu orang yang gak akan pernah kembali, tapi akhirnya mereka akan bertemu satu sama lain dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Gak akan ada lagi harus berjuang sendiri, gak akan ada lagi ketimpangan, gak ada lagi kayak diselingkuhin dan sebagainya, dan gak ada lagi sesuatu yang nunggu-nunggu yang gak pasti. Bacaan ini mungkin gak akan beresonansi dengan semua orang ya teman-teman, tapi itu akan sampai kepada mereka yang mungkin tanpa sengaja nonton tayangan ini sampai selesai dan mendapatkan manfaat dari bacaan ini. Kalau misalnya nanti ada komen-komen di mana oh aku nggak akan kembali ke itu, oh gitu, mungkin orang tersebut memang nggak cocok sama bacaan ini karena nggak tahu esensi bacaan ini. Mungkin sebenarnya bukan bacaan untuk orang tersebut ya, atau mungkin mereka masih harus melepaskan ego bahwa memaksakan free will atau kehendak bebas itu bukan sesuatu yang bagus. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat buat teman-teman yang menjalankan puasa. Ini adalah bacaan timeless energi, seperti bacaan-bacaan lain. Kamu akan bisa menemukan ini mungkin gak cocok hari ini, tapi mungkin ketika kamu mengalami sendiri hal-hal tersebut, entah itu diselingkuhin atau akhirnya mungkin entah kamu yang lebih muda ini akhirnya ketemu dengan seorang janda atau seorang duda yang juga mengalami hal seperti kalian bersatu, atau kamu di posisi ini ketemu sama orang yang lebih muda. Yang jelas ini kayak dua orang yang satu muda dan satu tua sepertinya akan relevan dengan bacaan ini, dan mereka akan berpasangan dan benar-benar hidup happy. Tapi itu terjadi setelah mereka benar-benar sangat sabar dan mereka bisa melalui ketakutan yang ada dalam dirinya. Semoga bermanfaat. Selamat malam.